mengerjakan rencana aktualisasi dengan waktu maksimal 7 menit. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Belum itu, Mbak. Masih berproses nampaknya. Ya, sudah, Mbak. Silakan, Bu. Ya, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Haja Siti Nurhidinah selaku kepada yang terhormat Ibu Rizka Nurfitriah SSI MPD selaku coach, kepada yang terhormat Bapak Haji Saiful Karim SHGMH selaku koordinator dan juga kepala kabupaten Demak. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Layanan Bimbingan Perkawinan melalui Media Interaktif Berbasis Daring di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Jadi yang melatar belakangi adalah bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya preventif yang penting dalam menyiapkan calon pengantin dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga dengan tujuan membekali mereka dengan keterampilan dan ketuhanan yang dimandiri agar dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun pelaksanaan bimbingan perkawinan seringkali dihadapi kendala seperti keterbatasan waktu dan jangkauan jarak yang tidak memungkinkan bagi salah satu calon pengantin untuk hadir dan mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka. Di dalam surat edaran Dirjen Islam nomor 2 tahun 2024 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan metode klasikal, mandiri, maupun visual. Optimalisasi layanan bimbingan perkawinan menggunakan media daring merupakan jawaban atas kendala Jatim yang keterbatasan jangkauan wilayah yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam bimbingan perkawinan secara tatap muka. Kemudian tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Tujuan yang pertama ada membangun integritas, mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, menyelesaikan isu pelayanan publik, mendukung terwujudnya ASN, dan sebagai syarat pengangkatan PNS. Kemudian manfaat bagi stakeholders menjadi acuan dalam perbaiki layanan, bagi organisasi meningkatkan citra institusi, bagi KUA meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas dalam mewujudkan pelayanan prima, dan Mbak Rizka izin untuk langsung ke core issue dan tahapan ya. Oke, baik. Rizka izin ya Mbak. Ya, Adan. Kemudian di deskripsi isu ini ada 5. Yang pertama, belum optimalnya penyuluhan di Kecamatan Demak. Yang kedua, minimnya informasi tentang bahaya pernikahan dini di Kecamatan Demak. Yang ketiga, minimnya informasi tentang persyaratan nikah di KUA Demak. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan arsip digital di KUA Demak. Dan yang terakhir, belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan di KUA Demak. Kemudian dianalisis menggunakan isu APKL, bahwa yang pertama, belum optimalnya penyuluhan di Kecamatan Demak mendapatkan total skor 19, menempati rank kedua. Kemudian belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan di KUA Demak mendapatkan skor 20 dengan rank pertama. Minimnya informasi bahaya pernikahan dini di Kecamatan Demak mendapatkan skor 18, menempati rank ketiga. Kemudian belum optimalnya pengelolaan arsip secara digital di KUA Demak mendapatkan skor 16, rank 5. Dan minimnya informasi tentang persyaratan nikah di KUA Kecamatan Demak mendapatkan skor 17, menempati rank 4. Kemudian dianalisis menggunakan isu USG itu ada 3. Yang pertama, belum optimalnya penyuluhan di Kecamatan Demak mendapatkan total skor 14, menempati rank 2. Kemudian belum optimalnya bimbingan perkawinan di KUA Demak total skor 15, menempati rank pertama. Dan minimnya informasi tentang bahaya pernikahan dini di Kecamatan Demak mendapatkan total skor 13, rank 3. Mbak, mungkin langsung ke matriks rancangan saja, Mbak. Langsung ke matriks.
Yang pertama ada membuat perencanaan dan persiapan bimbingan perkawinan. Yang kedua ada penyusunan materi dan media interaktif. Yang ketiga penyampaian informasi bimbingan perkawinan. Yang keempat pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui media interaktif berbasis daring. Dan yang kelima evaluasi dan tindak lanjut. Langsung ke kendala dan antisipasi. Tentunya pasti ada kendala dan antisipasinya. Contohnya ketika membuat perencanaan kegiatan bimbingan perkawinan, kendalanya adalah keterbatasan waktu dengan mentor atau kepala KUK, terus kemudian adanya perbedaan persepsi atau masukan yang mungkin kurang selaras dengan rencana, terus kemudian untuk penyusunan materi dan medianya, kendalanya itu perlunya mencari dan mengumpulkan berbagai materi dan regulasi terkait dan keterbatasan sumber daya perangkat. Namun diantisipasinya bisa mencari materi yang relevan dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kantor secara optimal. Kemudian di penyampaian informasi bimbingan perkawinan, kendalanya mungkin di keterbatasan akses internet, terus tingkat kepercayaan masyarakatnya masih rendah terhadap informasi di media sosial. Kemudian untuk kendala dari melaksanakan bimbingan perkawinan melalui media interaktif, yang pertama masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan gangguan suara. Jadi antisipasinya adalah menyiapkan koneksi cadangan dan juga memilih platform yang minim kendala. Terus selanjutnya respon atau interaksi dari masyarakat yang minim. Itu antisipasinya melakukan promosi bahwasanya terkait pentingnya bimbingan perkawinan. Terus literasi digital calon pengantin yang masih rendah. Maka antisipasinya adalah memberikan arahan terkait bagaimana prosedur menggunakan layanan bimbingan secara daring. Kemudian monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk kesimpulan, rancangan aktualisasi ini menggambarkan upaya penulis dalam menerjemahkan nilai-nilai dasar ASN akhlak, visi Smart ASN, serta manajemen ASN ke dalam praktik yang relevan dan berdampak. Gagasan yang dikembangkan dalam kegiatan ini bukan sekedar untuk memenuhi pelatihan, melainkan untuk nyata dari kepedulian terhadap kualitas layanan di KUA. Inisiatif pemanfaatan media interaktif sebagai sarana layanan bimbingan perkawinan muncul dari kesadaran akan meningkatkan efisiensi pelayanan dan berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Aktualisasi ini dirancang secara terperinci melalui serangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan dirancang untuk setiap spesifik menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Leni. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Saiful Karim selaku mentor dari Saudara Le. Baik. Monggo Bapak kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rizka Nur Fitriah SSI MPD yang kami hormati, Ibu Siti Nur Ma'unah selaku penguji yang kami hormati. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Leni terkait dengan optimalisasi layanan bimbingan perkawinan melalui media interaktif berbasis daring di KUA Kecamatan Demak Kota, kami sangat mendukung sekali apa yang diupayakan oleh Mbak Leni, karena pelaksanaan BINWIN sesuai dengan Keberjen nomor 2 tahun 2024 di KUA Demak memang dengan latar belakang masyarakat yang industri itu memang banyak kendala. Jadi banyak para calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka dikarenakan mereka kebanyakan calon pengantin adalah kaum pekerja di perusahaan atau di pabrik. Sedangkan pabrik itu sendiri para pekerja itu sulit untuk mendapatkan izin atau cuti untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Maka dengan apa yang diupayakan oleh Mbak Leni ini tentunya membawa terobosan baru bahwa Catin itu diperkenankan sesuai dengan Keberjen nomor 2 tahun 2024 untuk bisa mengikuti bimbingan secara mandiri atau virtual. Dengan demikian ini adalah merupakan jalan yang terbaik kepada calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka,
mereka bisa mengikuti bimbingan secara daring, artinya mereka bisa menentukan jam waktu sesuai dengan waktu luang para calon pengantin. Dengan demikian, ini merupakan solusi yang tepat di era digital dengan adanya BIN-WIN secara virtual atau mandiri yang diperuntukkan bagi calon pengantin yang tidak bisa datang ke KUA. Karena apa? Karena sesuai dengan Kepdirjen, BIN-WIN itu adalah wajib bagi calon pengantin. Dengan tujuan untuk memberikan bekal bagi calon pengantin dan tentunya untuk mengurangi angka perceraian yang sekarang semakin hari semakin melonjak di masyarakat. Jadi intinya kami sangat mendukung apa yang diusahakan oleh Mbak Leni terkait dengan program BIN-WIN secara mandiri atau virtual melalui media sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Karim. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Yun selaku penguji. Monggo kami silakan. Terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Saiful Karim dari KUA Demak ya Pak, matur suwun untuk bimbingan arahan penguatannya. Saudari Laini Aisyah Syafaah ya tadi sudah menyampaikan rancangan, kami sampaikan apresiasi sudah sampai di tahapan ini, tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Media interaktif berbasis daringnya ini apa? Ya, gimana Bu? Media interaktif berbasis daring ini yang dipakai apa nanti? Nanti pakai Zoom, kalau nggak gitu pakai Google Meet, menyesuaikan dari itu calon pengantinnya nanti, misalnya pakai Zoom atau Google Meet. Kemudian juga pakai YouTube. Itu nanti ada video yang akan saya upload tentang materi bimbingan perkawinan juga. Pelaksanaan Zoom-nya kapan itu? Pelaksanaan Zoom-nya nanti Bu, kita menyesuaikan calon pengantinnya juga. Maksudnya nggak terlalu kaku gitu Bu, jadi fleksibel. Jadi mungkin di sekitar bulan Oktober awal atau enggak pertengahan, soalnya kan saya harus buat materinya dulu dalam bentuk PowerPoint dan lain sebagainya. Targetnya berapa? Gimana Bu? Targetnya berapa? Kalau targetnya sebenarnya nggak begitu target ya Bu, karena kan ini kan kayak sebagai solusi bagi calon pengantin yang tidak bisa bimbingan secara tatap muka. Mbak, ini maksudnya ini bukan enggak begitu target ya Mbak, ini kan rancangan aktualisasi. Oh iya. Kan gimana? Iya Bu. Ngukurnya gimana kalau enggak ada? Iya. Ya nanti ya setiap catin yang terkendala nanti akan saya arahkan untuk mengikuti bimbingan secara daring. Kalau enggak ada catin yang terkendala gimana? Gimana Bu? Kalau enggak ada catin yang terkendala gimana? Kalau nggak ada nanti tetap akan saya arahkan untuk mengikuti. Tapi selama saya di sini selalu ada sih Bu. Kayak misal minimal sehari ada satu, itu pasti ada. Karena saya sering memberikan bimbingan perkawinan itu kadang cuma satu pasangan gitu. Jadi yang calonnya tuh nggak ikut. Setiap hari ada yang kayak gitu. Kalau pelaksanaannya di minggu ini ya, minggu ke-3 dan ke-4 Oktober ya. Iya. Ini enggak aman, sasi surone aman. Nek pas waktu bulan Muharram kan susah cari calon pengantin ya Pak ya. Kalau ini sedang banyak-banyaknya sih Bu yang daftar. Ya, Rabiul Awal lagi banyak-banyaknya. Ya. Untuk yang pertama yang perlu ditambahkan data dukung atas deskripsi isu. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatannya, tahapan-tahapan kegiatannya,
tahapan kegiatannya pada penyusunan materi dalam format digital, pembuatan akun PowerPoint YouTube, Bu maksudnya. PowerPoint. Nggih, sama mungkin ya buat video pendek gitu yang nanti diupload di YouTube. Oke. Kalau Termasuk juga tautkan di akun Kemenak, akun Kanwil gitu, biar lebih ini. Itu ada poster juga, tadi sebelumnya enggak ada poster, kok sudah penyampaian pakai poster atau flyer digital yang ketiga, oh bentar Bu, yang kegiatan yang ketiga. ketiga. Oh iya, itu Bu, Iya. Kok yang apa namanya? Yang untuk orang-orangnya itu Bu, yang akan melakukan bimbingan, yang menjadi peserta bimbingannya. Terus itu nanti juga pengennya sih ada kayak ajakan gitu Bu, cuma emang dalam bentuk flyer. Itu kayak tentang pentingnya bimbingan perkawinan. Soalnya kan masih banyak yang ya nggak apa-apa itu nggak apa-apa, oh nggak tapi apa-apa Bu. tahapannya ini kan Oh belum ada namanya itu. pembuatan flyernya. Belum ada pembuatan flyer kok sudah ada sosialisasi flyernya. Oh sudah ada Bu yang di PPT-nya tahapan ketiga. Yang penyampaian informasi, outputnya ada flyernya. Lah iya, belum kok sudah ada penyampaian flyer. Tahapan sebelumnya Oh, kan harus ada penyusunan flyernya, pembuatan flyernya. oh Nah ini gitu saya gitu. lihat di tahapan kegiatan yang kedua enggak ada pembuatan flyer gitu. Iya Ini kan langsung di saya ngecek keruntutan oh iya. kegiatan kan gitu tambah nguji dari rancangan kegiatannya ini, rancangan aktualisasinya pada kegiatan-kegiatannya. Eh, itu dimasukkan di kegiatan Kedua. kedua Oh kedua ditambahkan. gitu. Ya. Iya nggak langsung. Yang Flyer. yang mau disosialisasikan flyer digitalnya siapa? Wong belum buat. Iya. Termasuk jadwal binwin kan di atas juga belum ada. Oh gitu berarti yang Menyusun kedua. jadwal binwin dulu, baru diinformasikan. Iya. Oke. Terus kemudian analisis dampak belum ada. Oh gitu. Analisis dampak per kegiatan ini harus ada disusun. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka ya, jadi yang tahapan bisa ditambahkan kegiatan ketiga menyusun konsep player, menyusun konsep jadwal itu, terus baru sosialisasi. Tambahkan analisis dampak, terus Iya. kemudian tadi data deskripsi isu, eh, kegiatan kendala penutup, oke sudah sampai ke daftar pustaka. Terus kayaknya Mana nih daftar pustakanya? iya Bu belum. Ya, 4 ya PR-nya di Oh, dilengkapi dulu, baru nanti untuk tahapan berikutnya untuk melaksanakan sosialisasi ini, melaksanakan aktualisasi ini. Mohon bimbingan Pak Saiful Karim, penguatan Iya, juga pada saudari Laini Aisyah Syafaah untuk melakukan proses aktualisasi ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak ya, Rizka. Oke, baik. Terima kasih Bu Un selaku penguji yang telah memberikan saran masukan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi dari saudara laini. Terima kasih Pak Saiful Karim telah sama-sama. bergabung via Zoom meeting. Dan Mbak ini adalah ini peserta terakhir ya yang Mohon maaf yang tadi ada salah. diselesaikan. Ya, enggak apa-apa. Ya, ya. Oke, baik Pak Saiful Karim, mohon berkenan ya setelah ini bisa live Zoom dan Mbak Laini ya karena ini juga peserta terakhir. Oke, terima kasih Bu Uun Nggih, yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf ini agak tidak bisa mengikuti jamaah. Nanti jamaah sendiri ya Mbak. iya jamaah ya Ya. Mbak. Kita kena ketinggalan jamaah, orang jamaah gitu ya, gitu ya Allah. Oke. Ya, Oke, mudah-mudahan bisa istiqomah. oke. Makasih Mbak. Terima Terima kasih. kasih Bu Elsie, Sama-sama. nggih. Oke. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya Oke. presentasi dari Mbak Leni, berakhir sudah seminar rancangan aktualisasi. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur wabarakatuh. suwun Mbak Rizka yang Sami-sami cantik. Bu UU. Pun Bu Kasih. Kasuban. Izin live. Nggih, Pak Saiful, Mbak Laini, Sami-sami. Mbak Elsie.